Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seperti Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan hidayah dalam setiap langkah kita. Hari ini kita akan membahas sebuah tema penting yang harus kita renungkan bersama, agar kita bisa menjaga diri dan keluarga dari bahaya jahiliyah modern. Yuk, mari kita langsung saja pembahasannya. Dunia hari ini terlihat gemerlap. Kota-kota dipenuhi cahaya, teknologi semakin canggih, dan manusia hidup dalam kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan menghilang, cahaya dalam hati manusia. Hati yang dulu mudah tersentuh oleh kebenaran, kini mulai membatu, tertutup oleh kilauan dunia yang menipu. Kemajuan yang kita banggakan ternyata menyimpan sisi gelap yang menakutkan. Banyak orang hidup tanpa arah, mengejar kesenangan tanpa memikirkan makna. Mereka berjalan cepat, sibuk dengan urusannya sendiri, tapi kosong di dalam. Mereka tersenyum di luar, tapi hatinya retak, karena hidupnya jauh dari nilai-nilai yang benar. Di zaman jahiliyah dahulu, manusia menyembah berhala batu. Tapi hari ini, berhala itu tidak berbentuk patung. Ia bersembunyi dalam bentuk ego, popularitas, materi, dan hawa nafsu. Manusia modern telah menciptakan berhala-berhala baru, dan menyembahnya tanpa sadar. Mereka rela mengorbankan apa saja, bahkan akhlaknya sendiri, demi kepuasan sesaat. Kita melihat orang menginjak kebenaran demi viral. Mereka menghalalkan segala cara demi pengakuan. Tidak ada lagi rasa malu ketika melakukan keburukan di depan umum. Bahkan, kemaksiatan dijadikan hiburan. Dunia yang terang oleh lampu kota ternyata menyimpan kegelapan yang lebih pekat daripada malam. Dulu, kegelapan berarti tidak adanya cahaya. Tapi sekarang, kegelapan justru hadir di tengah terang. Ia menyusup dalam pikiran, dalam gaya hidup, dalam budaya yang dianggap normal. Manusia menyangka dirinya tercerahkan, padahal ia sedang tersesat lebih jauh dari sebelumnya. Rasa empati perlahan mati. Ketika melihat penderitaan, orang hanya berkata, "Bukan urusanku." Mereka lebih peduli dengan ponsel di tangan daripada jeritan sesama. Hati menjadi keras, dan nurani menjadi asing. Kegelapan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan, bersama dengan ketidaksadaran kita akan nilai-nilai yang hilang. Kita hidup di zaman ketika dosa dianggap biasa. Bahkan, kebenaran seringkali dicibir dan disingkirkan. Orang yang jujur disebut bodoh. Orang yang berusaha taat dianggap kuno. Dunia terbalik, dan banyak yang tidak sadar mereka sedang berjalan menuju jurang. Manusia telah mengganti cahaya dengan kilauan palsu. Mereka memilih kenyamanan daripada kebenaran. Mereka lebih suka dihibur daripada disadarkan. Kebenaran dianggap mengganggu, karena ia menyakitkan. Padahal, sakit itulah yang bisa menyelamatkan jiwa. Zaman ini bukan hanya tentang kemajuan. Ini adalah zaman ketika manusia kehilangan arah. Mereka tidak tahu untuk apa hidup, kemana akan pergi, dan apa yang sebenarnya penting. Mereka merasa bebas, padahal mereka terpenjara dalam ilusi. Inilah wajah baru jahiliyah. Ia tidak lagi terlihat kasar dan primitif. Ia halus, modern, dan seringkali dikagumi. Tapi di dalamnya, ada kegelapan yang perlahan melumpuhkan hati. Dan jika hati sudah gelap, maka apapun yang terlihat terang tak akan mampu menunjukkan jalan. Ketika manusia mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri, saat itulah kejatuhan dimulai. Dahulu, manusia bersandar pada Tuhan, sadar bahwa dirinya lemah dan terbatas. Kini, manusia berdiri dengan sombong, merasa mampu menentukan segalanya sendiri. Mereka menjadikan diri mereka sebagai pusat kebenaran. Apa yang mereka suka dianggap benar. Apa yang mereka benci dianggap salah. Tidak lagi ada standar moral di luar diri mereka. Inilah bentuk penyembahan baru, manusia menyembah dirinya sendiri. Di zaman dahulu, manusia menyembah patung karena mereka merasa butuh perlindungan dan harapan. Sekarang, manusia menyembah egonya karena merasa paling tahu dan paling benar. Mereka tidak mau diatur, tidak mau diarahkan. Setiap nasihat dianggap ancaman. Setiap teguran dianggap serangan. Ketika manusia sudah menutup telinga dari kebenaran, maka ia sedang membuka pintu bagi kehancuran. Penyembahan terhadap diri sendiri membuat manusia menolak kritik. Mereka hanya mau mendengar pujian. Mereka menuntut dunia mengikuti kemauan mereka. Jika tidak, mereka marah, menghina, atau membatalkan segalanya. Budaya ini melahirkan generasi yang rapuh, mudah tersinggung, tapi juga mudah menyakiti.
Mereka menjadi hakim atas segalanya, tapi tidak pernah mau diadili oleh nurani mereka sendiri. Manusia kini berlomba-lomba untuk menjadi pusat perhatian. Media sosial menjadi altar baru tempat mereka menyembah diri. Mereka mengukur nilai dirinya dari jumlah suka dan pengikut. Mereka mengedit hidupnya agar terlihat sempurna. Tapi semakin mereka membangun citra, semakin kosong hati mereka. Mereka tersenyum untuk layar, tapi menangis dalam sunyi. Ketika manusia menyembah dirinya sendiri, ia menjadi Tuhan kecil yang tak bisa disalahkan. Ia bebas melakukan apa saja atas nama kebebasan. Padahal kebebasan tanpa batas adalah pintu ke kehancuran. Manusia diciptakan dengan batas karena batas itulah yang menjaga kehormatan dan keselamatannya. Tanpa batas, manusia akan jatuh lebih rendah dari binatang. Kita bisa melihat akibatnya. Hubungan antar manusia menjadi dangkal. Orang tidak lagi peduli satu sama lain kecuali ada keuntungan. Bahkan dalam cinta, yang dicari bukan lagi pengorbanan, tapi kepuasan. Semuanya tentang diri sendiri. Semua harus membuat aku senang, nyaman, dan merasa penting. Ini bukan cinta, ini penyembahan terhadap ego. Penyembahan terhadap diri juga membuat manusia memusuhi Tuhan. Ajaran agama dianggap membatasi, perintah dianggap belenggu, larangan dianggap kekangan. Padahal semua itu adalah bentuk kasih sayang. Tapi manusia yang sudah menyembah dirinya tidak butuh kasih sayang. Ia hanya butuh pembenaran. Maka muncullah tafsir-tafsir yang dibuat sesuai selera, bukan sesuai kebenaran. Ketika manusia sudah menjadi pusat segalanya, maka tidak ada lagi tempat bagi kebenaran sejati. Kebenaran diganti dengan opini, keadilan diganti dengan persepsi. Tidak peduli apa yang benar, yang penting, aku merasa benar. Maka terjadilah kekacauan, karena setiap orang membawa kebenarannya sendiri dan menolak kebenaran yang hakiki. Di zaman ini, manusia tidak lagi butuh Tuhan untuk merasa cukup. Mereka punya ilmu, teknologi, dan kekuasaan. Tapi mereka lupa bahwa semua itu bisa hilang dalam sekejap. Satu gempa, satu penyakit, satu kehendak saja, dan semua runtuh. Tapi ego yang sudah membesar tidak mudah ditundukkan, bahkan oleh kenyataan yang paling pahit sekalipun. Inilah bentuk jahiliyah yang lebih canggih. Manusia tidak lagi sujud kepada patung, tapi kepada bayangan dirinya sendiri. Mereka bangga dengan kebebasan, tapi sebenarnya sedang diperbudak oleh keinginan mereka sendiri. Mereka merasa hebat, padahal sedang berjalan jauh dari cahaya. Dan semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka tersesat dalam kegelapan yang dibuatnya sendiri. Nafsu tidak lagi dikendalikan, ia justru dijadikan penentu arah hidup. Apapun yang menyenangkan, dilakukan. Apapun yang menyakitkan, dihindari, meski itu kebenaran. Akal yang seharusnya menjadi pengendali justru tunduk pada keinginan. Manusia tidak lagi bertanya, apakah ini benar, tapi, apakah ini membuatku senang? Ukuran hidup bergeser, dari kebenaran menjadi kenikmatan. Ketika nafsu menjadi hukum, maka batas antara baik dan buruk kabur. Yang penting viral, yang penting laku, yang penting enak. Tidak ada lagi malu ketika berbuat salah. Bahkan dosa dijadikan tontonan. Perzinahan, tipu daya, penghinaan, semua dijual dalam bentuk hiburan. Dan masyarakat menyambutnya dengan tawa, seolah tidak ada yang salah. Manusia berlomba untuk memenuhi nafsunya. Mereka rela menipu, mencuri, mengkhianati, asal bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nafsu terhadap harta, kekuasaan, dan tubuh dijadikan alasan untuk menghancurkan orang lain. Kehormatan tidak lagi penting, yang penting adalah menang dan puas, tak peduli caranya. Akal, yang seharusnya menjadi pembimbing, direndahkan. Kebenaran yang rasional dianggap membosankan. Yang laris adalah kebohongan yang memikat. Manusia tidak lagi berpikir jernih, tapi mengikuti arus emosi dan dorongan sesaat. Mereka kehilangan kemampuan untuk menimbang. Mereka hanya bisa mengejar dan mengeluh. Budaya konsumsi yang berlebihan juga lahir dari nafsu. Segalanya harus instan, harus cepat, harus mewah, harus lebih dari orang lain. Hidup berubah menjadi perlombaan pamer. Makanan bukan untuk kenyang, tapi untuk dipamerkan. Pakaian bukan untuk menutup aurat, tapi untuk menarik perhatian. Semuanya demi memuaskan pandangan orang lain. Bahkan ilmu dijadikan alat untuk memenuhi nafsu. Orang belajar bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kekuasaan. Pengetahuan digunakan untuk menguasai, bukan untuk memperbaiki. Teknologi dipakai bukan untuk mendekatkan manusia pada kebaikan,
tapi untuk menyebar dosa dengan lebih cepat dan lebih luas. Ketika nafsu menjadi pemimpin, maka manusia kehilangan arah. Ia terseret ke kanan dan kiri, tidak punya pendirian. Hatinya gelisah, karena nafsu tidak pernah puas. Hari ini ia merasa senang, besok ia merasa kosong. Maka ia cari lagi yang lebih ekstrim, lebih liar, lebih menggoda. Sampai akhirnya ia rusak, hancur, tanpa tahu di mana awalnya. Nafsu tidak mengenal cukup, ia hanya tahu, kurang. Maka manusia terus mencari, terus mengejar, tapi tak pernah merasa selesai. Ia kelelahan, tapi tidak mau berhenti. Ia tahu hidupnya rusak, tapi tidak mau berubah. Karena berhenti berarti harus menolak nafsunya sendiri, dan itu terlalu menyakitkan bagi hatinya yang sudah lemah. Akal yang dikuasai nafsu akan mencari-cari alasan. Ia membenarkan perbuatan buruk, ia mencari pembelaan atas kesalahan. Ia menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan agama. Semua disalahkan, kecuali dirinya sendiri. Inilah bentuk kebodohan yang paling dalam, ketika manusia tidak lagi mampu melihat kesalahannya sendiri. Inilah zaman ketika nafsu dijadikan hukum, dan akal dijadikan budak. Segala sesuatu diukur dengan kesenangan, bukan dengan kebenaran. Dan ketika hidup diatur oleh nafsu, maka kehancuran adalah kepastian. Karena nafsu tidak pernah membawa manusia pada cahaya, ia selalu menyeret ke dalam kegelapan yang makin dalam. Hiburan kini menjadi pusat hidup manusia. Setiap waktu luang, bahkan waktu penting sekalipun, diisi dengan mencari kesenangan. Orang tidak bisa diam tanpa layar, tanpa suara, tanpa distraksi. Mereka tidak lagi mengenal sunyi. Mereka takut menghadapi diri sendiri, maka mereka sibukkan diri dengan hiburan yang tak ada henti. Apa yang dulu disebut maksiat, kini masuk ke rumah-rumah dalam bentuk hiburan. Tayangan penuh kekerasan, pornografi terselubung, gosip, fitnah, semua dikemas dengan menarik. Orang-orang duduk tenang, menatap layar, tertawa, tanpa sadar mereka sedang menyerap racun yang perlahan membunuh hati mereka. Hiburan bukan lagi pelipur lara, tapi alat penghancur akhlak. Musik yang menggiring kepada maksiat, film yang mengangkat hubungan terlarang, konten yang membenarkan perzinahan dan penghinaan terhadap nilai-nilai suci, semua disajikan setiap hari. Anak-anak menontonnya, remaja menirunya, orang dewasa membenarkannya, semua dibungkus dalam narasi, bebas berekspresi. Padahal ekspresi tanpa batas hanya akan melahirkan kekacauan. Dunia hiburan telah menjelma menjadi guru besar masyarakat. Apa yang mereka tampilkan menjadi standar. Gaya bicara, cara berpakaian, cara memandang hidup, semua dibentuk oleh apa yang ditonton. Bukan lagi orang tua, guru, atau ulama yang didengarkan, tapi selebritas, influencer, dan karakter fiksi yang seringkali jauh dari nilai moral. Tidak sedikit dari hiburan itu yang secara halus menghina agama. Nilai-nilai kebenaran dijadikan lelucon. Tokoh-tokoh religius digambarkan kaku, bodoh, atau munafik. Sebaliknya, pelaku maksiat justru dibuat tampak keren, bijak, dan bebas. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah upaya sistematis untuk memutarbalikkan hati masyarakat. Ketika hiburan jadi pusat hidup, manusia lupa tugas utamanya. Ia tidak lagi peduli pada tanggung jawab, pada misi hidup, pada kebenaran. Ia hanya ingin tertawa, terhibur, dan lupa. Semakin banyak ia tertawa, semakin ia mati rasa. Ia tidak lagi tersentuh oleh penderitaan orang lain, tidak lagi tergugah oleh kebenaran. Hatinya beku, karena terus dibanjiri candu yang disebut hiburan. Mereka berkata, ini hanya tontonan. Tapi bukankah dari tontonan itu lahir perilaku? Apa yang dilihat, akan diingat. Apa yang diingat, akan ditiru. Lama-kelamaan, manusia berubah bukan karena perintah atau larangan, tapi karena kebiasaan yang dibentuk oleh apa yang mereka konsumsi setiap hari. Orang-orang tidak sadar sedang dicuci otaknya. Mereka merasa bebas memilih, padahal mereka sudah diarahkan. Konten-konten ditata untuk memengaruhi cara berpikir. Pilihan hiburan yang tersedia dibentuk oleh algoritma yang mengutamakan keuntungan, bukan kebaikan. Dan manusia menerima semua itu tanpa pertahanan. Keburukan menjadi biasa karena terus dilihat. Dosa menjadi ringan karena terus didengar. Maka jangan heran bila generasi ini sulit tersentuh oleh nasihat. Mereka telah dibentuk oleh hiburan yang menumpulkan hati. Dan ketika hati sudah tumpul, maka kebenaran pun terdengar membosankan. Inilah zaman ketika hiburan tidak lagi menenangkan jiwa, tapi mematikan nurani.
Ketika dosa dikemas dalam tawa, dan keburukan dipromosikan sebagai tren. Inilah jahiliyah dalam bentuk baru, lebih halus, lebih indah, tapi lebih mematikan. Dan jika manusia tidak sadar, maka mereka akan terus tertawa sampai masuk ke dalam jurang tanpa pernah merasa ada yang salah. Media bukan lagi alat penyampai kebenaran. Ia telah berubah menjadi alat pembentuk persepsi. Bukan fakta yang disiarkan, tapi cerita yang telah dipoles, diputar, dan dikendalikan oleh kepentingan. Apa yang tampil di layar bukan realitas, tapi versi dari realitas yang diinginkan oleh para pemilik kuasa. Manusia tidak lagi mencari kebenaran, mereka hanya menelan apa yang disajikan. Dulu, kebenaran dicari dengan susah payah. Hari ini, cukup satu headline, satu potong video, satu unggahan viral, maka itulah kebenaran. Tak ada verifikasi, tak ada tabayun. Media telah melatih masyarakat untuk cepat percaya, cepat marah, dan cepat menghakimi. Di tengah kegaduhan ini, kebenaran seringkali tertinggal dan terkubur. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk nilai. Apa yang dianggap penting, apa yang disebut masalah, apa yang disebut pahlawan atau penjahat, semua ditentukan oleh narasi yang diulang-ulang. Jika setiap hari dosa ditampilkan sebagai gaya hidup, maka lambat laun masyarakat akan menganggapnya sebagai hal biasa. Inilah cara halus bagaimana jahiliyah modern menyusup ke hati manusia. Fitnah menyebar lebih cepat daripada cahaya. Satu kabar bohong bisa menghancurkan hidup seseorang dalam waktu singkat. Reputasi hancur, kepercayaan lenyap, hanya karena berita yang belum tentu benar. Media sosial memperparah keadaan. Setiap orang merasa berhak menjadi wartawan, hakim, dan eksekutor dalam satu waktu. Mereka menekan, menghina, dan membatalkan siapapun yang tidak mereka sukai. Yang menyedihkan, banyak media tidak lagi netral. Mereka menjadi corong kekuasaan, kepentingan politik, dan bisnis. Mereka memilih diam ketika kebenaran membahayakan sponsor. Mereka memilih bicara ketika bisa menaikkan rating. Di tangan mereka, kebenaran bukan hal yang harus dijaga, tapi komoditas yang bisa dijual. Konten penuh kekerasan, kebohongan, dan permusuhan diproduksi massal karena laku. Makin memecah, makin ditonton. Makin kontroversial, makin diundang. Suara damai dan jujur tidak menarik perhatian. Maka yang benar dikecilkan, yang salah dibesarkan. Inilah kebentrokan moral yang disebarkan lewat media setiap hari. Anak-anak tumbuh dengan tokoh panutan dari layar, bukan dari kehidupan nyata. Mereka lebih kenal artis daripada orang tuanya sendiri. Mereka lebih percaya pada influencer daripada guru mereka. Media telah menciptakan dunia semu, di mana kepalsuan terlihat nyata, dan yang nyata terasa asing. Dalam dunia seperti ini, kejujuran terasa seperti kesalahan. Orang baik tidak mendapat tempat. Mereka dianggap membosankan. Suara mereka tenggelam dalam keramaian yang penuh kebisingan. Sebaliknya, pelaku maksiat dan penyebar kebodohan dielu-elukan. Media telah membentuk masyarakat yang memihak pada kerusakan, bahkan ketika mereka mengaku cinta kebaikan. Kebenaran tidak hilang, ia masih ada, tapi disembunyikan. Disingkirkan pelan-pelan oleh gelombang informasi yang menyesatkan. Dan manusia, yang sibuk mencari hiburan dan kepastian instan, tidak lagi punya waktu untuk menyaring mana yang benar dan mana yang hanya manipulasi. Inilah jahiliyah media. Kebenaran dibungkam, kebohongan diagungkan. Informasi digunakan untuk membentuk opini, bukan menyinari hati. Jika masyarakat tidak sadar dan tidak belajar memfilter apa yang mereka lihat dan dengar, maka mereka akan hidup dalam kebohongan yang mereka anggap sebagai kebenaran. Keluarga adalah benteng terakhir pertahanan moral manusia. Namun kini, benteng itu mulai runtuh. Ayah dan ibu tidak lagi menjadi panutan. Anak-anak tumbuh tanpa arah, lebih dekat dengan layar daripada dengan orang tua. Waktu makan bersama digantikan oleh waktu masing-masing dengan gawai. Percakapan digantikan oleh notifikasi. Kehangatan berubah menjadi kehampaan. Dulu, rumah adalah tempat pulang yang menenangkan. Sekarang, banyak rumah hanya menjadi tempat singgah. Anggota keluarga hidup bersama, tapi hatinya berjauhan. Masing-masing sibuk dengan dunia sendiri. Tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi pelukan, tidak ada lagi doa bersama. Yang tersisa hanya dinding, atap, dan kesunyian yang tidak terlihat. Peran ayah melemah. Ia tidak lagi menjadi pemimpin dan pelindung keluarga. Banyak ayah yang absen, baik secara fisik maupun emosional. Mereka terlalu lelah oleh pekerjaan atau terlalu sibuk mengejar dunia.
Akibatnya, keluarga kehilangan arah. Anak-anak kehilangan figur yang kuat dan bijak yang bisa mereka jadikan teladan. Peran ibu pun ikut terkikis. Banyak ibu yang tak lagi punya waktu mendidik anak karena tuntutan ekonomi atau gaya hidup. Anak dibesarkan oleh televisi, internet, dan orang asing. Padahal, pelukan dan nasihat ibu adalah akar keimanan dan karakter. Ketika ibu lelah, hancurlah pondasi jiwa anak. Anak-anak kini tumbuh dalam kebingungan. Mereka haus kasih sayang, tapi tidak tahu kemana harus mencari. Mereka mencari pelarian di media sosial, di pergaulan bebas, di hal-hal yang menjanjikan penerimaan instan. Mereka memberontak bukan karena benci, tapi karena merasa ditinggalkan. Dan ketika keluarga gagal menjadi tempat kembali, mereka pun tersesat semakin jauh. Perselingkuhan meningkat, perceraian meroket. Banyak keluarga hancur bukan karena musuh dari luar, tapi karena kehilangan makna dari dalam. Suami dan istri tidak lagi saling menundukkan hati, tapi saling menuntut. Tidak ada lagi sakinah, tidak ada lagi rahmat. Yang tersisa hanyalah kontrak hidup bersama yang rapuh. Anak-anak menyaksikan pertengkaran orang tua, lalu menirunya. Mereka belajar bahwa cinta itu keras dan menyakitkan. Bahwa keluarga itu tempat luka, bukan tempat pulih. Maka mereka pun tumbuh dengan hati yang lelah dan pikiran yang penuh luka. Dan luka itu dibawa hingga dewasa, lalu diwariskan ke generasi berikutnya. Banyak keluarga tidak lagi menjadikan agama sebagai pijakan. Nilai-nilai Islam ditinggalkan, diganti dengan nilai-nilai modern yang menjanjikan kebebasan. Padahal kebebasan tanpa tuntunan hanya membawa kehancuran. Rumah yang kehilangan cahaya iman akan menjadi tempat yang gelap, meski dihiasi kemewahan. Padahal, keluarga adalah sekolah pertama. Dari situlah anak belajar mengenal Tuhan, mengenal kebaikan, mengenal cinta yang sejati. Tapi jika rumah tidak lagi berfungsi sebagai sekolah jiwa, maka jangan heran jika anak-anak tumbuh tanpa arah dan mudah terpengaruh oleh gelombang keburukan di luar sana. Inilah jahiliyah yang menyerang dari dalam rumah. Ia tidak datang dengan pedang, tapi dengan kelalaian. Ia tidak menghancurkan tembok rumah, tapi menghancurkan ikatan hati. Jika keluarga tidak kembali pada fitrah dan cahaya iman, maka peradaban akan hancur, bukan oleh perang, tapi oleh generasi yang tumbuh tanpa jiwa. Ilmu seharusnya menjadi cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran. Tapi di zaman jahiliyah modern, ilmu dipisahkan dari iman. Ia menjadi alat yang dingin dan kering. Orang belajar bukan untuk mengenal Tuhan, tapi untuk mengejar gelar, jabatan, dan kekuasaan. Tujuan belajar bergeser dari mencari hikmah menjadi mencari keuntungan. Ilmu diperdagangkan layaknya komoditas. Sekolah dan universitas berubah menjadi pabrik-pabrik pencetak ijazah, bukan tempat pembinaan akhlak. Nilai-nilai moral dicampakkan karena dianggap menghambat kemajuan. Maka lahirlah para sarjana yang cerdas pikirannya, tapi kosong jiwanya. Mereka tahu cara menghitung, tapi tidak tahu cara bersyukur. Ilmu dilepaskan dari etika. Apapun yang bisa dilakukan, akan dilakukan, tanpa peduli apakah itu benar atau salah. Ilmu digunakan untuk menciptakan senjata, menyebar kebohongan, mengontrol pikiran, bahkan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kemajuan akhlak, hingga manusia menjadi makhluk yang makin berbahaya. Lahir banyak ahli dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, tapi sangat sedikit yang memahami makna hidup. Orang pintar menjadi angkuh karena merasa tak butuh Tuhan. Mereka berbicara soal masa depan, tapi lupa tentang hari akhir. Mereka merancang kota pintar dan robot canggih, tapi gagal membangun masyarakat yang bermoral. Ilmu yang tidak dibarengi dengan iman justru melahirkan kehancuran. Inilah yang terjadi hari ini. Pengetahuan bertambah, tapi kedamaian berkurang. Inovasi terus berjalan, tapi manusia semakin gelisah. Ada banyak jawaban teknis, tapi sedikit jawaban hati. Semua tahu caranya hidup nyaman, tapi tidak tahu caranya hidup tenang. Sekolah tidak lagi mengajarkan adab. Anak-anak diajari cara berpikir cepat, tapi tidak diajari cara menghormati orang tua. Mereka mahir menggunakan teknologi, tapi canggung saat berdoa. Mereka tahu cara berbicara di depan umum, tapi tidak tahu cara berbicara dengan Tuhan. Ini bukan kemajuan, tapi kebingungan yang terstruktur. Ilmu yang sejati seharusnya melahirkan ketundukan, bukan kesombongan. Tapi hari ini, gelar dijadikan alat untuk meremehkan orang lain. Pengetahuan menjadi alasan untuk tidak taat. Orang berdebat soal agama bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk memenangkan argumen. Semakin tinggi ilmunya,
semakin jauh dari kerendahan hati. Guru tidak lagi dihormati seperti dulu. Ilmu dianggap barang dagangan, dan guru hanyalah penyedia jasa. Murid menuntut, orang tua mengancam, sistem mengejar angka. Tidak ada lagi ruang untuk merenung, untuk menumbuhkan cinta pada ilmu. Yang tersisa hanya kompetisi, tekanan, dan ambisi tanpa arah. Kitab-kitab ditinggalkan, ulama dianggap kuno, dan ajaran agama disederhanakan menjadi sekadar ritual. Padahal, ilmu yang tidak bersandar pada wahyu hanyalah kumpulan data. Ia tidak bisa menyelamatkan jiwa. Ia bisa membuat manusia terbang ke langit, tapi tidak bisa menuntunnya menuju surga. Inilah jahiliyah dalam wajah pendidikan. Ketika ilmu dipisahkan dari iman, maka kegelapan akan menyelimuti dunia, meski cahaya teknologi terus menyala. Dan jika manusia tidak kembali mengaitkan ilmu dengan Allah, maka mereka akan tersesat di tengah lautan pengetahuan yang luas, tanpa tahu kemana harus menuju. Agama adalah fondasi kehidupan, tapi hari ini banyak yang melupakannya. Agama dianggap kuno, menghambat kemajuan, bahkan menjadi bahan tertawaan. Banyak orang memilih jalan yang mudah dan menyenangkan, meninggalkan ajaran yang berat tapi mulia. Mereka lupa bahwa tanpa agama, manusia akan kehilangan arah dan tujuan. Ibadah yang dulu menjadi kekuatan kini sering dianggap rutinitas yang membosankan. Salat, puasa, zakat, haji, semua dianggap beban. Orang melakukan ibadah tanpa hati, tanpa kesadaran, hanya agar dianggap baik oleh orang lain. Seperti robot yang menjalankan perintah tanpa pengertian. Ibadah berubah menjadi formalitas kosong yang tidak menyentuh jiwa. Banyak yang meremehkan agama, menganggapnya hanya untuk orang tua atau orang kampung. Mereka lebih memilih mengikuti tren dunia yang mengedepankan kebebasan tanpa batas. Akibatnya, nilai-nilai agama yang seharusnya membimbing hidup menjadi terpinggirkan. Hati manusia pun menjadi gersang, haus akan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh iman. Agama bukan hanya soal ritual, tapi soal karakter. Ketika agama ditinggalkan, maka akhlak ikut hancur. Kesabaran berkurang, kejujuran lenyap, rasa hormat hilang. Manusia menjadi egois, mudah marah, dan haus akan kekuasaan. Mereka lupa bahwa agama mengajarkan cinta, kasih sayang, dan keadilan. Tidak sedikit yang mengaku beragama, tapi perilakunya bertentangan dengan ajaran. Mereka suka berbohong, menipu, bahkan berbuat jahat kepada sesama. Mereka beribadah di depan umum, tapi di belakang menebar kebencian. Ini adalah wajah lain dari jahiliyah modern, ketika agama hanya menjadi topeng untuk menutupi kebusukan hati. Agama juga menjadi alat politik. Banyak yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka mengobarkan konflik dengan mengatasnamakan agama. Padahal agama mengajarkan persatuan dan kedamaian. Ketika agama disalahgunakan, ia menjadi sumber kerusakan, bukan penyembuh. Generasi muda bingung dengan agama. Mereka menerima informasi yang simpang siur, antara ajaran asli dan interpretasi yang salah. Mereka mencari identitas, tapi seringkali salah jalan. Mereka ingin hidup benar, tapi terjebak dalam godaan dunia yang menyesatkan. Disinilah peran penting dakwah dan pendidikan agama yang benar. Agama harus kembali ke hati manusia, bukan hanya sebagai aturan tapi sebagai cahaya yang menerangi jalan. Ketika iman kuat, maka manusia mampu menghadapi godaan zaman. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh budaya jahiliyah yang modern. Mereka menjadi benteng moral bagi diri sendiri dan masyarakat. Masyarakat yang meninggalkan agama akan kehilangan makna hidup. Mereka hidup tanpa tujuan, tanpa harapan. Mereka tersesat dalam kesenangan sementara, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya datang dari dekat dengan Allah. Tanpa agama, manusia seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing di lautan yang penuh badai. Inilah jahiliyah yang paling dalam. Ketika manusia menolak agama, mereka menghapus akar kehidupan mereka sendiri. Mereka kehilangan pijakan yang kokoh dan terjatuh dalam jurang kehancuran. Jika tidak segera sadar dan kembali kepada agama yang benar, maka kehancuran bukan lagi ancaman, tapi kenyataan yang menunggu. Pergaulan bebas menjadi penyakit yang merajalela di masyarakat modern. Batasan-batasan norma dan adat sudah tidak dihormati lagi. Orang-orang merasa bebas melakukan apa saja tanpa memikirkan akibatnya. Hubungan antara pria dan wanita tanpa ikatan suci menjadi hal biasa, bahkan dianggap modern dan progresif. Media sosial dan teknologi mempercepat penyebaran budaya bebas ini. Remaja dan bahkan anak-anak muda terpapar konten yang tidak sesuai dengan nilai moral. Mereka meniru gaya hidup selebritas yang seringkali penuh dengan maksiat.
Tanpa pengawasan dan bimbingan, mereka terjerumus dalam jurang dosa yang dalam. Pakaian yang tidak menutup aurat menjadi tren. Banyak yang berpakaian minim dengan alasan kebebasan berekspresi. Padahal, pakaian adalah cerminan kesopanan dan penghormatan diri. Ketika batasan ini dilanggar, maka hilang pula rasa hormat antara sesama manusia. Pergaulan bebas juga membawa dampak sosial yang besar. Terjadinya kehamilan di luar nikah, penyebaran penyakit menular seksual, dan bahkan kekerasan dalam hubungan menjadi hal yang semakin sering ditemui. Masyarakat yang dulu menjaga kehormatan kini terluka oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Orang tua dan masyarakat seringkali pasrah dan tidak tahu bagaimana mengatasi masalah ini. Mereka merasa kalah dengan arus globalisasi yang membawa budaya asing. Padahal, ini adalah tugas bersama untuk melindungi generasi dari kerusakan moral yang semakin mengancam. Pergaulan bebas juga merusak institusi keluarga. Banyak perceraian yang dipicu oleh kesetiaan dan pergaulan yang tidak sehat. Anak-anak menjadi korban utama, tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh dan tanpa teladan yang benar. Mereka menjadi generasi yang rapuh dan mudah terpengaruh. Sekolah dan lembaga pendidikan tidak selalu berhasil menanamkan nilai-nilai moral. Materi pelajaran seringkali hanya fokus pada aspek akademik tanpa membentuk karakter. Anak-anak terdidik secara intelektual tapi kosong secara spiritual. Ini membuat mereka rentan terhadap godaan luar. Para pemuda dan pemudi yang terjebak dalam pergaulan bebas sering merasa kehilangan arah. Mereka ingin diterima dan dianggap keren, tapi sebenarnya mereka kehilangan harga diri. Mereka mencari kebahagiaan di tempat yang salah, dan akhirnya menemukan kehancuran. Agama dan budaya harus kembali menjadi pegangan. Nilai-nilai kesucian dan kehormatan harus dijaga dan diajarkan sejak dini. Pergaulan yang sehat dan penuh tanggung jawab adalah kunci untuk membangun masyarakat yang kuat dan bermartabat. Inilah wajah jahiliyah modern yang paling nyata dan menghancurkan. Ketika batasan moral dilanggar, maka kehancuran sosial pun tak terelakkan. Jika tidak ada upaya serius untuk menegakkan kembali nilai-nilai luhur, maka bangsa ini akan terus tenggelam dalam lumpur dosa yang semakin dalam. Teknologi hadir membawa kemudahan, tapi juga menjadi sumber fitnah dan kebinasaan. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan internet tanpa batas telah mengubah cara manusia berinteraksi. Dulu, manusia berkomunikasi dengan tatap muka, kini hanya lewat layar. Ini membuat hubungan menjadi dangkal dan penuh kepalsuan. Informasi yang seharusnya membangun kini sering menjadi alat untuk menyebarkan kebohongan. Hoaks dan berita palsu bertebaran, memecah belah masyarakat. Orang mudah percaya tanpa cek fakta, lalu menebar amarah dan kebencian. Media sosial menjadi ladang pertempuran ide yang penuh kebencian. Privasi nyaris hilang. Setiap gerak-gerik direkam dan disebar. Kehidupan pribadi menjadi konsumsi publik. Orang berlomba menunjukkan sisi terbaiknya, tapi di balik layar banyak yang menyimpan luka dan kepalsuan. Dunia maya menjadi panggung sandiwara yang melelahkan. Konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian mudah diakses. Anak-anak dan remaja yang rentan menjadi korban utama. Mereka terjerumus dalam dunia gelap yang merusak jiwa dan moral. Orang tua sering tidak sadar, karena tidak bisa mengawasi sepenuhnya. Ketergantungan pada teknologi juga membuat manusia malas berpikir dan bergerak. Semua ingin instan dan cepat. Kesabaran hilang, fokus menurun. Anak-anak lebih memilih bermain game daripada belajar. Orang dewasa sibuk dengan ponsel, lupa pada keluarga dan lingkungan sekitar. Teknologi juga membuka pintu bagi penyebaran budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai lokal. Pola pikir dan gaya hidup berubah, seringkali bertentangan dengan ajaran agama dan budaya asli. Ini membuat identitas bangsa terancam terkikis. Dalam dunia digital, fitnah menjadi senjata ampuh. Nama baik bisa hancur hanya dalam hitungan jam karena berita bohong. Manusia menjadi cepat menilai dan menghakimi tanpa tahu fakta sebenarnya. Ini menciptakan ketegangan sosial yang berbahaya. Namun, teknologi juga bisa menjadi alat untuk kebaikan jika digunakan dengan bijak. Dakwah, pendidikan, dan penyebaran informasi positif bisa dilakukan melalui platform digital. Kuncinya adalah kesadaran dan tanggung jawab dari setiap pengguna. Manusia harus belajar mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Menjaga hati dan pikiran dari pengaruh buruk adalah kewajiban di era digital. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri, bukan menjauhkan manusia dari kebenaran. Inilah jahiliyah digital yang menantang manusia masa kini. Jika tidak ada kesadaran dan perbaikan,
teknologi yang seharusnya menjadi berkah justru menjadi bencana. Maka, saatnya manusia bangkit, mengembalikan kendali, dan menjadikan teknologi sebagai sarana kebaikan, bukan kehancuran. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di akhir pembahasan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi pengingat dan manfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk terus menjaga iman dan akhlak di tengah tantangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.